Om Swastiastu. Selamat berjumpa dengan saya Nima Dede Vijanti dalam Bincang Tokoh 1 Jam Antv Bali. Dan hari ini saya senang sekali karena saya mempunyai seorang narasumber selama 1 jam ke depan. Dia itu seperti partner dan kakak bagi saya, yaitu Iketut Wiryadana, Ketua By4AIDS. Om Swastiastu kami. Om Swastiastu Devi. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Jauh banget ya perjalanan dari Singaraja ke sini, macet tadi? Iya, sudah melewati gunung, jadi sangat mengasihkan sekali. Iya, tapi tempatnya bagus banget karena kita berada di Museum Bali hari ini. Ya. Nah, saya pengen tanya dulu sebelumnya, apa sih sebenarnya By4AIDS itu baru pernah denger deh? Oke, begini Devi, By4AIDS itu merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang HIV dan AIDS yang khusus menyasar untuk komunitas adat yang ada di Bali. Kenapa HIV AIDS mau berkecimpung di sana? Kan itu isu yang sebenarnya sangat sensitif banget di kalangan anak muda kan? Iya, begini Devi, jadi kenapa alasan saya dan teman-teman mendirikan sebuah organisasi By4AIDS ini? Karena salah satunya HIV/AIDS merupakan sebuah isu tren dunia. Banget. Ya. Di mana semua negara, semua tempat di dunia ini tidak luput satupun dari kasus HIV dan HIV/AIDS. Kemudian kenapa ini menjadi isu yang sensitif yang saya angkat di Bali khususnya? Karena sekali lagi Bali merupakan Daerah pariwisata ya. Destinasi wisata, dan itu pun merupakan sebuah kelemahan juga untuk Bali. Kenapa? Ya, karena begini Devi, ternyata komunitas adat yang ada di Bali itu adalah komunitas yang sangat unik, di mana cara pendekatannya untuk masuk ke dalam komunitas adat itu tidak seperti cara-cara kita bergaul dengan teman-teman di sekolah ataupun misalnya di kehidupan normal seperti itu. Karena mereka ada tata cara dan sebuah sistem sosial yang menuntut mereka harus mengedepankan sebuah sistem yang sudah mereka sepakati bersama. Contohnya gimana? Kan kalau misalnya anak-anak sekolah kita biasanya kasih dengan melakukan penyuluhan kayak gitu kan. Kalau ke komunitas pemuda adat sendiri? Ya, kalau untuk komunitas pemuda adat biasanya kami melakukan kegiatan preventif, ya pencegahan untuk HIV dan AIDS itu untuk komunitas adat. Biasanya kita integrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis adat. Contohnya misalnya seperti ini. Pada saat ada paruman, kita di Bali itu ada sebuah sistem rapat namanya paruman dan sangkapan. Jadi kita biasanya menyisipkan konten yang berbau HIV dan AIDS. Contoh konten yang menarik gitu buat anak Konten yang muda. menarik bagi anak-anak muda adalah bagaimana kondisi saat ini. Kita bisa melihat interaksi dan komunikasi remaja yang terkadang sudah tidak sesuai dengan ya kaedah yang ada di Bali. Seperti itu. Kemudian mereka terkadang juga berinteraksi tanpa melihat norma-norma, ya. Kadang ada anak yang berbusana, seperti misalnya sekarang. Busana Bali untuk perempuan khususnya itu sudah mulai banyak modifikasi. Sehingga kontennya pada saat mereka berada di pura, ya, yang notabene tempat suci, mereka tidak bisa menggunakan busana itu dengan baik. Emang kalau misalnya kita nggak pakai busana adat dengan baik akan kena HIV gitu kan? Nggak mungkin. Itu merupakan sebuah pemicu, ya, sebuah pemicu bagi orang-orang yang terkadang jika memang dia bisa mengontrol diri sendiri kan tidak masalah. Apalagi zaman sekarang adalah zaman modern, globalisasi, banyak hal yang mungkin bisa kita dapat dari luar dan itu pun bisa bersifat positif dan negatif. Nah, jikalau memang tidak bisa memfilter mereka, tentu itu akan menambah lagi. Nah, sebenarnya untuk masalah busana di Bali memang banyak menjadi pro dan kontra, Devi. Karena kenapa? Kenapa dengan busana yang sekarang, kenapa ini menjadi larangan untuk misalnya kita menggunakan di pura seperti itu? Memang sebenarnya untuk masalah bagus dan tidak itu kan relatif. Namun ini berbicara masalah norma, patut atau tidak. Ketika misalnya dalam komunitas itu memang tidak seperti itu, ya itulah uniknya di Bali, Devi. Jadi kadang tidak bisa kita secara logika untuk bisa menerapkan itu, namun harus perlu melakukan pendekatan-pendekatan di mana pendekatan itu bisa diterima oleh masyarakat luas, terutama anak muda seperti itu. Dan tentu sekali lagi ketika kita melakukan sesuatu hal yang negatif di komunitas adat, misalnya di desa adat gitu kan, itu bakal lama diingat, Devi. Nah, itu karakteristik dari masyarakat adat, ya. Tapi itu bukan merupakan kelemahan, tapi keunikan. Tinggal kita bagaimana caranya untuk memodifikasi itu biar bisa masuk dengan efektif gitu.
Jadi berarti kalau misalnya sudah bisa sampai ke masalah pakaian gitu, sudah banyak dong program-program yang dilakukan oleh Buy4AIDS sekarang. Ya, program-program yang kita lakukan perlu saya juga jelaskan ke Devi bahwa kita berdiri tahun 2013, Devi. Kemudian kita bergerak dari dulu Seketrune namanya. Kemudian Seketrune ini memiliki program di bidang kewarasan. Jadi kewarasan itu pesayan kewarasan. Kalau kita istilahkan itu adalah bidang kesehatan. Oh, kirain yang ngurusin orang yang waras-waras aja. Ya mungkin seperti itu ya maksudnya. Tapi lebih kontennya adalah tentang kesehatan. Nah, kita melihat apalagi saya berada di Singaraja, perlu saya juga kemukakan masalah data ya Devi ya. Kenapa kok saya mengambil bidang HIV/AIDS dan itu saya gunakan sebagai salah satu program unggulan dulu waktu di Seketrune. Karena Buleleng, memang kita tahu bahwa Buleleng itu demografinya kan sangat heterogen sekali. Kemudian jumlah masyarakatnya sangat banyak. Luas wilayah juga sangat besar, kan itu ya, luas sekali. Kemudian dari sisi itu ternyata banyak kelemahan di Buleleng. Nah, kita mendapatkan peringkat ketiga di Bali setelah Denpasar dan Badung. Untuk masalah HIV dan AIDS ya. Namun perlu kita terbuka juga bahwa teman-teman yang ada di Denpasar itu kan banyak juga yang rantauan dari Buleleng ya. Nah, jadi terkadang ketika mereka sakit, mereka akan pulang kampung lagi ke desa mereka. Dan itu biasanya yang kita temukan adalah di Buleleng. Nah, kenapa di Buleleng ini menjadi sebuah tempat yang unik buat saya? Karena karena masyarakat di Buleleng itu heterogen dan memiliki sifat yang ciri khasnya cukup tinggi. Kalau pernah dengar Moboye kan? Moboye mungkin bisa dijelasin gitu ya ke pemirsa. Moboye itu sebenarnya satu sebuah sikap ya, sebuah sikap, dan di sana sebenarnya sikapnya kritis sebenarnya Moboye itu. Jadi dia tidak mudah percaya terhadap sesuatu. Nah, ini perlu sebuah kemampuan yang lebih, Devi, untuk melakukan pendekatan kepada mereka, bagaimana mereka bisa mengerti terkait masalah HIV dan AIDS. Karena data sekarang yang saya dapatkan dari KPA dan Yayasan Citra Usaha Indonesia, itu jumlah kasus yang sudah ada di lapangan saat ini, data kumulatifnya seluruh itu, Bali? Enggak, untuk di Buleleng saja. Ya, 2.599 sampai April kemarin. Kemudian itu pun dengan estimasi 30 sampai 40 orang baru HIV yang kita temukan. Nah, ini merupakan sebuah guncangan buat kita, karena kenapa? Jika ini tidak mulai kita coba untuk redam, bukan dari level orang tua kita yang punya tanggung jawab juga, tapi dari generasi-generasi muda, bagaimana bisa memberikan sebuah edukasi kepada teman-temannya, kemudian bisa melakukan upaya preventif, pencegahan di awal. Supaya tidak sampai terjadi terkena HIV/AIDS. Dan ini memang kita harapkan Buy4AIDS ini bisa menggerakkan Seketrune, kemudian bisa lebih masuk kepada pesayan kewarasan itu. Di mana Seketrune ketika masing-masing banjar itu kan ada Seketrune, Devi ya. Nah, itu bisa kita istilahnya bina mereka. Nah, kita berharap bahwa di masing-masing banjar, masing-masing desa adat itu memiliki proteksi dari anak-anaknya gitu. Seperti itu modelnya. Oke, kita ini tentu ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana cara-cara preventif dari Buy4AIDS ini untuk mengatasi masalah HIV/AIDS, tetapi setelah komersial break berikut ini. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam.
acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Enggak, dia lapar. Bincang Toko masih bersama dengan saya Nimade Devi Janti dan narasumber kita hari ini yaitu Iketut Wiryadana. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana tingginya angka HIV/AIDS yang ternyata ada juga di Badung ya, Denpasar dan Singaraja seperti itu, 3 besar. Nah, gimana langkah preventif yang diterapkan oleh Buy4AIDS untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, terima kasih Devi. Jadi perlu kami sampaikan juga, saya sampaikan bahwa kita melakukan upaya preventif pencegahan untuk di desa adat itu memang sudah melakukan beberapa kali metode ya. Karena kita melakukan metode dengan cara sosialisasi secara direct langsung seperti itu ternyata tidak efektif. Kemudian, metode langsungnya tuh seperti apa? Ya, misalnya kita penyuluhan kita kumpulkan dengan langsung topiknya itulah HIV dan AIDS, ternyata antusiasnya sangat sedikit. Bosan ya sedikit yang datang. Dan mereka mungkin takut dan itu bukan merupakan isu buat kehidupan mereka. Nah, kemudian kita coba untuk memodifikasi sedikit bahwa kita coba untuk menggabungkan kegiatan-kegiatan yang ada di adat, kemudian kita sisipkan di sana sosialisasi sedikit, secara otomatis saya melihat ada sebuah perubahan, peningkatan. Mereka ingin tahu, ternyata ketika kita sampaikan dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka lebih tertarik, interest terhadap topik ini. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak, Devi. Jadi seperti Dalang, kemudian misalnya komunitas Bondres, di mana komunitas Bondres ini kan dengan lelucon nih. Nah, ternyata ini merupakan sebuah metode yang sangat efektif sekali. Jadi pendekatan budaya gitu. Budaya, kemudian dengan seni, kemudian kita melakukan sosialisasi seperti menyampaikan sosialisasi seperti itu, mereka malah lebih interest. Dan ketika kita memberikan brosur, Devi, nah mereka malah membaca itu. Nah kan sangat sulit sekali misalnya untuk mengajarkan mereka untuk membaca gitu kan. Terkadang melihat cover ketika sudah membaca ini HIV dan AIDS, sudahlah seperti itu. Nah, nggak usah dibaca ya, dibejek buang aja. Nah, ini ya, oh mungkin gitu juga ya. Oke. Kemudian kita juga punya metode yang lain, Devi. Jadi ada namanya program hiking informasi. Jadi hiking informasi ini kita melakukan pendekatan langsung door to door. Tapi door to door ini kita tidak langsung membawa misi HIV, tapi tetap kita harus kolaborasikan dengan program kita yang lain. Nah, contohnya adalah program di bidang keasrian. Nah, program keasrian ini biasanya kita melakukan pemungutan sampah nih Ki, ke beberapa kawasan di Banjar kan. Kemudian kita langsung berinteraksi dengan orang yang ada di depan rumah mereka, kemudian kita langsung masuk, kemudian
kolaborasi juga dengan program Jumantik namanya. Apa itu Jumantik? Jadi Juru Pemantau Jentik inilah program dari pemerintah juga yang kebetulan ada beberapa tim kita juga masuk ke dalam tim Jumantik itu. Kemudian kita juga menyisipkan konten HIV AIDS itu seperti itu, ya, seperti yang lain-lain, ya. Kemudian ya kita melihat ternyata ada sebuah perubahan. Memang di masyarakat adat untuk melihat indikator berhasil atau tidak itu memang tidak bisa dalam waktu sekian bulan, sekian tahun seperti itu, karena bagaimana mereka benar-benar memahami, bukan hanya sekedar tahu, Devi. Tahu misalnya itu berbahaya, tapi ternyata mereka tidak bisa melakukan itu dengan benar, ya itu juga kita tidak akan efektif untuk upaya itu. Setelah melakukan itu dari tahun 2013 kan ya ini berdiri sampai sekarang tahun 2016, ada nggak perubahan positif gitu dari segi angka yang kena HIV AIDS itu mungkin lebih rendah presentasinya dari tahun ke tahun? Ya. Kalau kita membandingkan dengan indikatornya adalah angka, masalah apakah rendah ataupun meningkat, ini memang bertolak belakang kalau untuk kasus HIV, Devi. Jadi untuk kasus HIV ternyata kita bisa melihat bahwa ketika jumlah itu semakin besar, itu adalah keberhasilan buat program kita. Loh kenapa kayak gitu? Kan makin banyak yang kena HIV. Ya, pasti bingung ya. Begini, jadi ternyata banyak teman-teman masyarakat itu ternyata untuk tahu saja susah sekali, Devi. Apalagi mereka melakukan upaya Preventif. enggak, upaya untuk melakukan pengecekan darah seperti itu kan. Ada program namanya VCT, Voluntary Counseling and Testing. Nah, untuk Voluntary Counseling and Testing. Testing, ya. Jadi adalah sebuah tes secara sukarela yang didasari juga atas konseling terlebih dahulu untuk orang-orang yang terkena HIV. Ataupun sebelum itu kita misalnya orang normal nih, kita mau cek apakah kita ada virus HIV atau tidak, itu bisa melalui itu. Nah, ternyata untuk mereka tahu melakukan pengecekan darah itu pun sangat sulit sekali. Sehingga ada sebuah fenomena gunung es, Devi. Jadi jumlahnya yang ada di atas itu sedikit, tapi ternyata di bawah itu luar biasa. Apalagi masyarakat adat yang enggan untuk terbuka terkait status mereka, Devi. Malu dong ya, apalagi kan sekarang masyarakat, terutama masyarakat adat ya, masih sangat mengucilkan kalau misalnya ada orang yang terkena HIV. Karena begini, masalah HIV dan AIDS ternyata bukan masalah penyakitnya saja yang menjadi sebuah isu ya, tapi ternyata bagaimana masyarakat, bagaimana mereka di kehidupan mereka gitu loh. Ternyata banyak diskriminasi, stigma di masyarakat, baik dari masyarakat sendiri, keluarga, ataupun misalnya dari pemerintahan desa adat. Nah ini kan sangat memprihatinkan buat kita. Di zaman modern seperti ini, Bali yang terkenal sebagai trendsetter dunia, namun ternyata masih tanda kutip terbelakang untuk hal-hal yang seperti itu. Artinya begini, masih banyak diskriminasi, masih banyak desa adat atau banjar atau masyarakat yang ada mengesampingkan, mengucilkan masyarakat, dan istilah di Bali itu kesepekan seperti itu. Ketika mereka punya masalah seperti ini, kemudian mereka membuang orang itu jauh-jauh. Padahal seharusnya gitu. Benar, Gitu seperti ya. itu. Nah itu menjadi sebuah masalah besar. Sehingga ketika kita masuk melakukan sebuah sosialisasi, kemudian mereka mau untuk tahu dan mereka mau dengan sukarela. Karena prinsipnya harus sukarela, Devi. Tidak boleh petugas kesehatan itu masuk langsung melakukan pengecekan darah, tidak boleh. Nah, sukarela ternyata datanya meningkat. Tapi dari sistem di masyarakat, informasi itu ternyata sudah banyak yang mereka tahu tentang HIV AIDS ternyata seperti ini. Kemudian pada saat ada yang meninggal kemarin juga, kemudian salah satunya adalah orang yang terkena HIV AIDS, Oda ini. Jadi masyarakat itu sudah tidak lagi menjauhi orang yang meninggal itu, malah lebih mendekat dan keluarga lebih mendekat, mau memandikan seperti proses kremasi yang ada di Bali. Itu merupakan sebuah keberhasilan buat kita. Apalagi kalau mereka punya pasangan kan, untuk merangsang pasangannya supaya mau memeriksakan diri juga sehingga dapat dideteksi lebih dini kan seperti itu. Karena ini masalah ini dari tahun 1987 pertama di Bali diketahui. Sehingga dari 1987 sampai dengan sekarang tentu tidak mungkin secepat kilat ya. Apalagi mohon maaf dulu orang yang kena HIV AIDS ini karena perilaku. Ya, makanya dibilang the sickness of behavior.
Nah, penyakit perilaku kalau sekarang bukan penyakit perilaku lagi. Penyakit apa kalau sekarang? Kan tetap perilaku seks bebas dan penyakit sebagainya. kronis. Kenapa saya bilang penyakit kronis? Karena kita yang tidak punya perilaku yang buruk bisa saja kena, Devi. Oh iya, benar juga ya, Pak. Donor darah kayak gitu ya. Nah, banyak ininya, banyak cara penularannya. Nah, yang pertama dari darah, ya. Kalau donor darah saya kira sekarang sudah Cuman sekedar isu kali ya itu. Kalau dari donor darah, saya kira sekarang sudah tidak seperti itu karena program dari PMI sendiri itu sudah lebih bagus gitu kan. Kemudian filtering dari darah itu juga sangat selektif sekali. Tapi benar nggak sih dulu tuh ada yang kayak gitu atau cuma sekedar isu? Nah, untuk seperti itu, Devi, memang itu di masyarakat banyak beredar dari dari donor darah. Tapi saya kira itu hanya sekedar isu saja karena kalau melihat dari cara dan metode cara kerja dari PMI, saya kira tidak mungkin lah. Nah, kecuali memang ada orang yang bersikap yang tidak kooperatif, kemudian mereka misalnya menarik darah mereka, kemudian karena balas dendam, mereka mungkin bisa, ya. Menarik sekali ya tadi kita ada donor darah, ada HIV/AIDS. Pasti ini akan menjadi perbincangan di masyarakat, tapi akan kita lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Enggak, dia lapar. selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Bincang Toko masih bersama saya Nimade Devi Janti dan narasumber kita hari ini yaitu Iketut Wiryadana. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana penyebaran virus HIV/AIDS. Banyak isu yang berkembang. Salah satunya adalah tentang donor darah. Bener nggak sih kayak gitu? Baik, terima kasih Devi. Kalau untuk donor darah,
itu merupakan sebuah isu saja yang ada di masyarakat yang membuat mereka takut. Bahwa mereka tidak tahu bahwa di PMI sendiri untuk pengambilan darah itu ada metodenya, Devi. Jadi ada mekanismenya, tata cara yang sangat minim sekali. Bahkan bukan masalah HIV saja. Untuk penyakit-penyakit yang lain, Devi, yang mungkin terbawa pada saat kita melakukan donor darah itu juga sudah difiltrasi yang cukup ketat, sehingga darah yang diharapkan itu adalah darah yang memang benar-benar bersih, yang tidak mengandung yang bisa membantu banyak orang ya. Banyak orang. Ini memang di masyarakat memang cukup tinggi, Devi, permasalahan ini, karena sudah menjadi sebuah stigma buat mereka. Seperti juga contohnya terkadang masyarakat itu takut untuk bersentuhan, Devi. Nah, kenapa bersentuhan dengan orang HIV hanya bersalaman saja itu mereka malah membuat sebuah barrier? Karena mereka juga tidak tahu ternyata prinsip dari HIV/AIDS itu sangat sederhana. Di mana yang pertama adalah itu harus ada pintu keluar, exit istilahnya. Kemudian ada survive, sufficient, sama enter. Jadi ketika misalnya kita berinteraksi bersalaman misalnya, itu belum bisa langsung virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian ini juga ada prinsip yang lain, exit itu artinya ada sebuah luka. Ya, luka, kemudian luka ini kemudian ada darahnya, kemudian yang kita ajak bersalaman juga ada luka terbuka. Nah, itu ada sebuah prinsip masuknya kan. Nah, itu kemungkinan besar bisa menginfeksi. Nah, perlu saya juga tekankan di sini bahwa prinsip-prinsip ini perlu dipahami. Karena kenapa? Banyak sekali simpang siur yang ada di masyarakat terkait masalah penularan ini. Nyamuk yang sekarang banyak ya, demam berdarah, cikungunya, dan lain sebagainya yang terbawa oleh nyamuk. Apakah HIV/AIDS itu juga bisa masuk melalui nyamuk? Nah, secara ilmiah, Devi, itu tidak bisa. Karena RNA kita dengan RNA nyamuk itu juga berbeda. Sehingga ketika masuk ke dalam nyamuk, itu juga sudah diubah. Sehingga ketika menginfeksi, maksudnya kita digigit, habis itu. Jadi ya tidak mungkin lah virus yang dibawa oleh ODA itu, orang yang kena HIV/AIDS, kemudian bisa menular ke sana. Itu sangat kecil sekali kemungkinan dan tidak ada kemungkinan sama sekali. Nah, kan tadi masalah HIV/AIDS itu dulu katanya masalah perilaku. Kalau sekarang kan penyakit yang kronis. Maksudnya itu seperti apa? Lebih lanjut saya pengen tahu tuh. Ya, jadi begini. Dulu the sickness of behavior, jadi penyakit perilaku. Namun kalau sekarang itulah penyakit kronis. Karena kenapa? Bukan orang-orang yang perilakunya buruk saja yang sekarang kena. Orang-orang yang tidak punya perilaku buruk, khususnya kalau dulu itu kan banyak karena seksualitas. Kalau sekarang sedikit juga, istilahnya begini, mereka bukan dari seksualitas saja, dari misalnya air susu ibu gitu. Ya, air susu ibu. Jadi terkadang ibu-ibu itu kan tidak tahu ya apakah dia ada HIV atau tidak, karena masalahnya mereka tidak mau melakukan pengecekan. Jadi dalam sosialisasi disarankan sebelum ibu itu mau punya anak, lakukan metode pengecekan. Tapi sekarang sudah sangat bersinergi sekali program pemerintah, Devi, karena semua bidan diharapkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk ibu-ibu yang hamil. Ya, bumil kan. Kalau ibu-ibu hamil itu memang sekarang wajib untuk dilakukan pengecekan. Karena tujuannya adalah bukan untuk apa-apa. Jadi yang pertama adalah untuk menyelamatkan si anak. Bagaimana si anak itu bisa tidak terkena HIV/AIDS, ataupun misalnya kita menurunkan bagaimana proses transfer virus itu kan. Nah, ini ada program di Buleleng dari pemerintah kita, itu namanya program PMPCT. Apa itu? Prevention Mother to Child Treatment. Nah, memang lebih jelasnya memang kita harus ke rumah sakit. Kemudian atau ke bidan, kita tanyakan di sana program PMPCT, atau kalau di Indonesia namanya PPIA ya. Program pencegahan dari ibu ke anak gitu ya, seperti itu. Terus ada lagi nggak cara-cara penularan lain selain melalui ibu ke anak dan lain sebagainya? Karena kan informasi seperti ini yang sebenarnya sangat penting. Selain karena faktor perilaku, faktor apa lagi yang bisa menyebabkan penularan HIV/AIDS?
Yang kita temukan di Buleleng, Devi, khususnya kita melihat pergaulan anak-anak yang saat ini itu benar-benar sangat di luar batas kewajaran kita. Karena sekali lagi untuk penyakit perilaku masih ada saja. Ya, anak-anak sekarang pergaulannya mungkin Devi sudah tahu. Iya, oke. Ya. Anak muda kita. Ya, anak muda. Tapi ya kita berharap juga anak muda bisa berpikir yang lebih cerdas. Kita aware. Ya, jadi sebenarnya kan ya kalau kita di Bali kan ada tatanan Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuke gitu kan. Nah, kalau untuk mereka yang masih belajar tentu kita harapkan memang benar-benar untuk menuntut ilmu kan. Namun banyak yang tidak seperti itu. Malah masuknya ke tatanan Grahasta yang tanpa upacara, ikatan, dan lain sebagainya seperti itu. Saya tidak mau terlalu masuk ya ke sana. Itu pribadi orang Ya, sebenarnya kan. pribadi, namun mereka tidak melakukan upaya pencegahan untuk diri mereka sendiri. Jadi untuk, mohon maaf kalau saya berbicara di sini masalah kondom ya Devi ya. Karena sekarang kondom, alat kontrasepsi itu sudah bahkan dilegalkan oleh pemerintah kemarin ya, dari Kementerian Kesehatan, namun menjadi kontroversi apakah ini patut atau tidak untuk diperbincangkan. Jadi menurut Kak Wirya sendiri gimana tuh? Ya, kita melihat realitas saja Devi, karena ternyata banyak kasus yang beredar dan kita temukan di masyarakat, dan kasus anak-anak muda itu misalnya kasus IMS Devi, kasus infeksi menular seksual seperti kencing nanah, kemudian spilis seperti itu ya. Itu ternyata banyak dari berhubungan seksual anak-anak muda itu, remaja, yang tanpa menggunakan alat kontrasepsi ya, khususnya kondom itu. Nah, kenapa mereka seperti itu? Mereka malu Devi untuk mohon maaf, membeli di apotek ataupun di supermarket, itu mereka malu. Ya, karena mereka diketahui bahwa mereka anak kecil. Iya, masih kecil kok beli kayak gituan kan. Nah, dengan ketakutan seperti itu ternyata membuat sebuah permasalahan besar. Banyak kasus-kasus IMS dan HIV/AIDS itu mulai generasi-generasi muda sekarang. Yang kita temukan dengan Yayasan Citra Usaha Indonesia itu dari umur 13 tahun sudah ada yang terinfeksi. Dan kemarin sudah ada yang meninggal, Devi. Masih kecil. Iya, masih kecil karena ya ibunya ternyata Terkenal. ya, dan mereka tidak melakukan upaya seperti itu. Upaya-upaya yang harus dilakukan. Ya, program PMPCT yang saya katakan tadi itu. Karena program itu bukan untuk menghilangkan tapi meminimalisir ya. Bagaimana infeksi dari virus itu dari ibu ke anak itu bisa kita kurangi sehingga anak itu bisa terbebas dari itu. Oke, sangat menarik sekali karena tadi sudah diceritakan bahwa anak kecil saja ada yang terinfeksi HIV/AIDS. Nah, untuk yang lebih lanjut kita akan saksikan setelah komersial break berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Antv. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi.
16, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Bincang Tokoh masih bersama saya Nimade Devi Janti dan narasumber kita Iketut Wiredana. Tadi kita sudah membahas bagaimana ada faktor-faktor lain yang menyebabkan menularnya virus HIV/AIDS. Dan yang miris adalah ada anak berumur 13 tahun yang terkena HIV/AIDS karena ketidaktahuan ibunya ya bahwa dia mengidap HIV/AIDS dan menularkan ke anak, kan seperti itu. Nah, jadi untuk masyarakat di Banjar-Banjar sendiri, khususnya untuk anak muda, tantangan apa yang By4AIDS dan Bliwiril sendiri hadapi selama melakukan sosialisasi untuk penanggulangan HIV/AIDS ini? Oke, jadi tantangan yang paling besar yang kita hadapi, Devi, saat ini sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di lapangan, memang yang pertama adalah enggaknya ingin tahu ya, karena mereka belum, keluarga mereka sendiri itu belum terkena, Devi, ataupun belum ada masalah terkait masalah ini. Karena sekali lagi HIV dan AIDS ini kan tidak masanya dalam waktu hitungan minggu atau bulan, tapi dia hitungan tahun. Jadi kalaupun misalnya orang itu tidak melakukan pengecekan, Devi, bahwa ada inkubasi selama 2-5 tahun. Cukup panjang ya, jadi tidak sadar. Di mana AIDS itulah sebuah kondisi yang benar-benar ya sudah sangat buruk sekali bagi kita. Apakah penderita HIV/AIDS itu sama sekali tidak bisa diselamatkan lagi? Ya, sampai saat ini memang HIV dan AIDS tidak ada obatnya, Devi, untuk menghilangkan. Namun untuk menurunkan itu sudah ada. Jadi obat-obat itu ARV namanya, antiretroviral. Kenapa antiretroviral? Karena prinsip dari virus HIV ini, Devi, jadi dia kan retrovirus, virus yang bisa menduplikasi yang cukup cepat dalam waktu sekian, gitu. Jadi fungsi dari ARV itu adalah untuk menekan pertumbuhan dari virus ini dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Sehingga hilang 100% tidak mungkin, tapi hanya untuk mengurangi, seperti itu. Sekarang obatnya itu harganya kisaran berapa gitu kan? Kadang kan ada orang pengen berobat tapi nggak mampu ternyata. Ya, kalau untuk obat, Devi, karena ini program pemerintah juga dan pemerintah juga fokus juga untuk melakukan upaya penurunan ya laju pertumbuhan ini. Jadi gratis, Devi. Jadi gratis, tidak bayar, mereka hanya tinggal daftar di loket, bayar 20.000 saja, mohon maaf, hanya bayar administrasi saja. Setelah itu mereka bisa mengkonsumsi itu. Kalau kita kalkulasikan obat ini sekitar ya 3 jutaan, Devi. Tapi sekarang dikasih free lah sama pemerintah ya, cuman bayar administrasi aja. Namun sekali lagi tidak cukup untuk masalah obat saja. Karena HIV/AIDS ini kan bukan masalah diberikan obat saja, Devi, ya, tapi bagaimana upaya pencegahan agar tidak sampai menularkan kembali. Oke, ke orang lain ya. Ke orang lain. Nah, ini juga kita lagi berusaha keras, Devi, karena kenapa? Teman-teman kita yang ada di Yayasan Citra Usaha Indonesia juga, Devi, itu sudah mulai di stop programnya. Kenapa gitu? Kan kita mengandalkan dari bantuan luar negeri, Devi, untuk program untuk menjalankan ini. Namun
sudah stop dari tahun lalu, sehingga teman-teman yang ada di lapangan juga sulit untuk bekerja. Memang untuk kita menjadi relawan kan kita benar-benar ini ya, istilahnya sukarela seperti itu. Namun hal-hal yang lebih kita tidak bisa untuk akomodasi lagi untuk mereka seperti itu. Namun kita berharap sih dari program-program seperti ini kita bisa memberikan ya mengetuk hati ya, baik pemerintah dan masyarakat yang memiliki kapasitas sehingga bisa membantu untuk bisa menurunkan laju pertumbuhan ini. Nah, selain keengganan keingintahuannya, tantangan apa lagi yang mungkin Wiri rasakan selama menjalankan program-program ini? Ya, memang yang berikutnya adalah sistem sosial mereka. Jadi sistem sosial mereka itu kalau di Bali itu kan ada istilahnya mulek itu. Apa tuh mulek itu? Mulek itu. Emang gitu? Ya memang seperti itu kondisi mereka dan terkadang itu membuat mereka itu susah untuk membuka sebuah hal-hal yang baru. Nah, di Bali memang sistem ini adalah keunikan bagi orang luar kan, tapi bagi kita yang terjun langsung khusus untuk HIV/AIDS ini perlu sebuah perjuangan yang cukup keras, Devi, karena melakukan pendekatan yang seperti saya katakan tadi itu dengan cara-cara yang lebih kreatif, inovatif dan mengena bagi mereka. Yang menyenangkan bagi anak muda gitu sehingga bagi mereka mau datang. Kemudian bagi orang-orang tua juga, karena di Bali juga tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua kan. Bagaimana orang tua bisa memberikan sebuah informasi. Ya, peran keluarga seperti itu. Karena yang kita lihat sekarang pun ada umur 14 tahun, 13 tahun yang sudah masuk ke dalam fase AIDS ya. Itu kan kita bertanya-tanya kan, mereka dapat dari mana seperti itu. Mungkin selain dari ibu, apakah mereka mengunjungi tempat-tempat yang memang tidak pantas untuk mereka kunjungi itu ada nggak sih kalau misalnya di Bali? Kalau kita dilihat dari sisi umur yang saya katakan tadi, 13 sampai 14, saya kira itu yang kita temukan di Bali sih nggak ada, Devi ya. Namun mungkin karena pergaulan, Devi. Saya kurang tahu juga apakah yang kita tahu sih sebenarnya memang bukan karena mereka masuk ke tempat-tempat yang prostitusi, tidak. Memang karena pergaulan anak-anak muda, bahkan SD sekarang pun sudah bisa mengkonsumsi gadget dengan konten yang tidak semestinya. Sehingga itu mungkin ada sebuah tanda tanya juga buat mereka. Ada suatu daya tarik buat mereka sehingga ya mereka tidak bisa kontrol untuk hal itu. Nah, adat dan budaya, karena Bliwiri sendiri aktif di kepemudaan ya. Bagaimana Bliwiri melihat benteng adat dan budaya ini untuk mengatasi kasus-kasus HIV/AIDS yang terjadi di Bali saat ini? Ya, kalau kita berbicara masalah Bali, itu berbicara masalah sebuah konsep yang sangat universal sebenarnya. Yang konsep ini pun kalau kita bisa mengkaji sangat bermanfaat bukan untuk saat ini saja, tapi untuk ke depan. Nah, khusus untuk masalah HIV/AIDS itu kan kalau kita bisa masuk ke dalam konsep yang ada di Bali, ya ada namanya Trikaya Parisude. Ya. Berbuat, berperilaku, dan berpikir yang baik. Nah, kalau kita bisa sambungkan dengan kasus HIV/AIDS ini kan berkaitan sekali dengan perilaku kan. Nah, kalau kita berpikir sudah baik, kemudian berucap juga sudah baik, kemudian melakukan juga sesuai dengan ya apa yang memang benar-benar kita pikirkan dan kita katakan, kalau benar itu jalani ya kita harus jalani dengan baik. Berarti selain benteng budaya juga benteng agama yang harus ditekankan seperti agama. Itu. Tapi lebih saya masukkan itu adalah sebuah konsep universal ya, Devi ya. Karena kita berada di Bali, kemajemukan kan tinggi sekali. Namun konsep yang ada di Bali khusus misalnya seperti Trikaya Parisude, kemudian Tatwam Asi ya. Kalau masalah diskriminasi itu kan Tatwam Asi ya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi ketika kita melihat orang dengan HIV dan AIDS, ODA itu tentu tidak boleh kita memperlakukan mereka seperti orang asing kan. Rangkul mereka, kemudian ajak mereka seperti orang normal juga, berikan hak mereka. Karena ini merupakan, ya saya kira salah satu cara untuk menekan upaya itu. Ketika mereka menyadari mereka berbuat salah, kemudian mereka tahu mereka punya penyakit misalnya seperti itu ya, penyakit atau virus yang nanti bisa untuk disebarkan gitu kan. Namun mereka dirangkul oleh masyarakat dan mereka diberdayakan untuk memberikan upaya ya. Kita libatkan mereka sebagai key person juga untuk upaya
menurunkan laju pertumbuhan ini, seperti itu. Dan saya kira itu sebuah kehidupan yang sangat harmonis sekali ya. Karena sekali lagi HIV/AIDS itu bukan dari virusnya saja yang ditakuti, tapi dari stigma dan diskriminasi di masyarakat. Apalagi isu-isu berkembang sudah banyak, tapi tentu susah untuk memberitahu masyarakat gitu loh bahwa orang ini yang kena HIV/AIDS ini tidak berbahaya sebenarnya bagi kehidupan sehari-hari. Prosesnya lama karena ini kan penyakitnya juga sudah lama, Devi ya. Kemudian apalagi ini sangat sensitif sekali. Oke, isu sensitif itu yang ingin saya dengar. Tapi kita akan kembali untuk mendengarkan isu sensitif apa sih yang diderita oleh ODHA setelah komersial break yang berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Bincang Tokoh masih bersama saya Nimade Devi Janti dan narasumber kita hari ini yaitu Iketut Wiredana. Tadi saya sudah ingin menanyakan tentang bagaimana sih sebenarnya kaitan antara pendatang dengan HIV/AIDS itu sendiri ya. Selain wisatawan, maksud saya kan banyak tenaga kerja yang dari luar, baik itu dari luar kota, luar negeri atau luar daerah di Bali. Jadi perlu saya sampaikan Devi bahwa globalisasi, saya masuknya dari globalisasi dulu ya. Globalisasi sudah cukup deras masuk di Bali. Kemudian sudah banyak juga merubah sistem tatanan kehidupan di Bali. Nah itu juga berpengaruh juga dengan bagaimana pola pikir dari masyarakat adat. Nah pengaruh dari orang-orang luar, Devi, pekerja di Bali, kita juga tidak bisa untuk memungkiri bahwa ternyata Bali selain menjadi destinasi kawasan pariwisata, juga menjadi kawasan bisnis sekarang kan gitu ya. Nah di sini juga
memang kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang dari luar itu di Bali mungkin melakukan aktivitas yang kita juga tidak tahu, dan kita berharap ya ada positif negatif. Nah, kita sih berharap bahwa Bali sudah memiliki sebuah cara sendiri sebenarnya, Devi, untuk pulih dan untuk memproteksi itu. Namun bagaimana itu bisa dipahami dan diimplementasikan. Terkadang kan apa yang menjadi konsep yang ada di Bali itu hanya sekedar mereka tahu saja, tapi mereka tidak bisa memproteksi itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa seperti konsep Trikaya Parisuda itu sudah cukup sekali sebenarnya untuk memproteksi globalisasi ini. Karena kalau kita melihat dari kata globalisasi, Devi, ya, ini cukup unik sekali karena saya sering berbicara ini di teman-teman baik komunitas masyarakat ataupun misalnya komunitas luar, bahwa globalisasi. Ya. Apa tuh? Nah, glow itu adalah sebuah memang kehidupan modern, ya, kehidupan yang benar-benar secara mengglobal. Kemudian Bali, kemudian ada sessionnya. Bali itu kan ada di tengah-tengah globalisasi nih. Jadi kenapa sih Bali? Karena Bali ternyata ada konsepnya, Devi. Konsep Trihita Karana, konsep banyak sekali konsep Trikaya Parisuda, Tatwam Asi dan lain sebagainya. Jika ini diimplementasikan, akan prosesnya bagus, Devi. Hasilnya juga bagus. Namun ini yang menjadi masalah. Banyak generasi muda berapa sih yang paham dan bisa mengimplementasikan ajaran yang kita punya ataupun konsep yang kita punya? Kan sedikit sekali, Devi. Sehingga ini merupakan tantangan buat kita sebagai generasi muda, bagaimana bisa, satu, kita harus bisa lebih cerdas dalam mengkomunikasikan konsep yang kita punya. Lebih kreatif inovatif lah, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep itu bisa benar-benar diterima di kehidupan nyata. Artinya apa yang kita lakukan memang benar-benar ada di konsep itu, sehingga tidak memaksa untuk belajar konsep, namun memang sudah dari dalam hati kita untuk melakukan itu. Nah, proses pemahaman itu yang perlu kita tekankan. Karena di Bali, kalau kita tahu, Bali memiliki 1488 desa adat. Banyak. Dan Banjar tentu kita nggak bisa menutup, lebih banyak daripada itu, dan seketurunannya juga banyak sekali. Sehingga potensi ini cukup besar dibandingkan dengan desa dinas yang 716. Ya. Sehingga kita berharap bahwa dengan adanya potensi-potensi yang luar biasa yang ada di Bali yang sudah kita punya, bagaimana kita tinggal untuk bisa menerapkan itu dengan efektif, efisien, dan benar-benar memahami bagaimana perjalanan yang ada di Bali, sistem yang ada di Bali, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa ada dukungan dana dari luar, apalagi pemerintah Bali sendiri harusnya semakin mendukung, kan seperti itu. Saya kira pemerintah memang, kalau pemerintah saya kira memang program untuk HIV/AIDS sudah dicanangkan dan sudah diprogramkan gitu kan. Namun hanya sekedar memprogramkan saja, tidak melakukan upaya pendekatan pengkajian lebih lanjut, tentu kita mubasir juga kan. Berarti ada saran dong untuk pemerintah kalau seperti itu. Yang kita sebenarnya sudah sangat banyak sekali berkolaborasi dengan pemerintah, baik dengan adanya peraturan daerah seperti yang ada di tempat saya itu, Perda nomor 5 tahun 2007, sehingga itu merupakan sebuah payung pergerakan kita gitu loh, untuk masuk ke masyarakat, kemudian melakukan pendekatan seperti itu. Namun program itu hanya sekedar program, misalnya nih sosialisasi, sebatas sosialisasi, tidak ada tindak lanjut lebih jauh. Ya, setelah sosialisasi itu apa yang harus kita lakukan? Nah, perlu awareness yang cukup tinggi, ya. Tidak hanya pemerintah, Devi, ada pemerintah adat, ya, sistem adat, kemudian ada komunitas-komunitas yang lain, pelaku usaha, pemuda, orang tua, dan lain sebagainya. Itu perlu untuk melakukan upaya ini. Mungkin pemerintah bisa meniru bagaimana By4AIDS ini melakukan sosialisasi dengan pendekatan seni dan budaya yang lebih menarik gitu ya, kan. Kita berharapnya kan seperti itu, Devi, gitu. Mungkin ada kesimpulan sedikit dari perbincangan kita hari ini untuk pemerintah, untuk masyarakat, maupun untuk anak mudanya itu sendiri. Ya, jadi terima kasih pemirsa yang berbahagia dan masyarakat Bali pada khususnya dan generasi muda. Kita berharap bahwa HIV/AIDS ini bisa merupakan
menjadi sebuah isu global memang saat ini. Bagaimana kita bisa untuk melakukan upaya penekanan laju pertumbuhan virus ini dan kasus ini dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan kita di masyarakat. Kita berharap bisa menggerakkan seketerune yang ada di masing-masing banjar, masing-masing desa adat. Kita gerakkan untuk upaya preventif dulu, ya. Preventif adalah upaya pencegahan, di mana dengan pencegahan dulu kita berharap kasus ini bisa menurun, Devi. Kemudian bisa memberikan hak dan kewajiban buat mereka ya yang kena HIV dan AIDS ini. Dan memulihkan kepercayaan diri dari penderita juga. Jadi bagaimana juga dalam kesempatan ini saya berpesan bagaimana masyarakat dan komunitas adat bisa memberikan hak dan kewajiban swadharma kepada ODA, orang dengan HIV dan AIDS. Hilangkan diskriminasi, hilangkan stigma. Kita berharap kehidupan kita bisa sama dengan mereka karena mereka juga ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita berharap kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di masyarakat. Tidak ada lagi diskriminasi, istilah kesepekan itu tidak ada. Kita berharapnya sih seperti itu. Oke, sangat menarik sekali. Tapi waktu nih yang harus memisahkan perbincangan kita hari ini. Oke, demikian tadi perbincangan kita yang sangat menarik selama 1 jam. Dan saya berharap dari perbincangan hari ini, kita dan masyarakat mulai mengerti bagaimana HIV AIDS itu dan tidak menjauhi penderitanya sehingga bisa memberikan kepercayaan diri. Bincang tokoh selanjutnya kembali lagi dengan saya Nimade Devijanti. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Masak air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang gak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya.